besar kemuliaan-Mu, Kau limpahkan bagiku. Mataku tertuju padamu, Yesus, Kau kemuliaanku. Sungguh kami kagumi pribadi-Mu yang lembut. Kami bersyukur kami bisa memanggil-Mu Bapa. Kami hampiri Engkau dengan kerendahan hati kami, Tuhan. Kami rindu menyembah-Mu lebih lagi, bersekutu dengan Engkau. Bawa kami lebih dekat lagi, Tuhan. Biarkan kami menghampiri Engkau. Ini setiap kami, Bapa. Terima kasih. Terima kasih, Tuhan. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity long and find there is none like you. There is none like you. Yes, Lord. No one else can touch my heart like you do. And I could search for all eternity long and find there is none like you. Mari nyatakan, there is none like you. Sing, no one else, no one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity long and find there is none like you. Oh, sungguh tiada yang seperti Engkau. Kasih-Mu besar bagi setiap kami. Terlalu dalam untuk kami dapat mengerti isi hati-Mu, Tuhan. Kami bersyukur, Bapa. Oh, Jesus, Your mercy flows like a river wide, healing
kemana kami mencari kasih yang sejati. Tidak pernah kami temukan di dunia ini Tuhan, dimanapun. Tapi ketika kami berjumpa dengan Engkau, kami menemukan kasih-Mu. Kami tahu di dalam kasih-Mu Engkau menerima setiap kami Tuhan. Kau tidak memandang rupa kami. Kami bersyukur untuk kasih-Mu yang besar bagi setiap kami. Sehingga memampukan kami untuk mengatakan tiada yang seperti Engkau Tuhan. Yang sanggup untuk memberikan segala-galanya bagi kami. Jika kami pikirkan siapa kami Tuhan, sehingga begitunya Engkau memberikan segala yang terbaik bagi kami. Thank you Jesus. Buat anugerah-Mu yang senantiasa mengalir. Kasih setia-Mu yang tak pernah berubah, selalu baru setiap hari. Kau memberikan kami kesempatan pengampunan. Dengan apa kami balas Tuhan, selain kami memuji Engkau dengan segenap hati kami mau nyatakan Tuhan, there is none like you. No one else can touch my heart like you do. Thank you, Jesus. And I could search for all eternity long and find there is none. Kasih-Mu yang memampukan kami untuk menyatakan there is none like you. There is none like you. There is none like you, Lord. No one else can touch my heart like you do. Oh, I could search for all eternity, I could search and find there is none like you. We sing your mercy flows. Your mercy flows like a river. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Healing comes from your hand. Oh, suffering children are safe in your arms. There is none. Your mercy flows like a river. Your mercy flows like a river so wide. Healing comes from we believe healing comes from your hand. We are suffering children. We safe in your arms. There is none like you. Can we sing from our heart? There is none like you. We sing no one else like you do. No one else can touch my heart like you. Only you can touch our heart. I go search for all eternity long and find. Thank you, Jesus. There is none like you. I could search for all. And I could search for all eternity long and find there is none like you. There is none like you, Lord. We thank you for your love, Lord. Amen. Thank you, Jesus. Hari ini kami mau merayakan kebaikan-Mu Tuhan. Yes, Jesus. Kami mau merayakan pertolongan-Mu yang senantiasa Kau berikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Engkau yang pernah menolong kami Ya. di masa lalu. Dan Engkau yang senantiasa menolong kami hari ini. Amin.
bahkan untuk selama-lamanya Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang setia. Pertolongan-Mu selalu kami rasakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan yang selalu bekerja, melebihi yang dapat kupikirkan. Tak sekalipun Engkau biarkan ku hadapi semua sendiri. Saat ku rasa tak mampu lagi, di situ Kau tunjukkan setiamu. Dalam badai janji-Mu teruji, Kau buktikan kepadaku. Kau Tuhan yang menolongku di masa lalu,
masa lalu, Kau juga yang menolongku saat ini dan untuk selamanya. Benar Tuhan, Kau Tuhan yang sama, selalu setia untuk menolong. Katakan Kau Tuhan, Kau Tuhan yang menolongku. Amin Tuhan. Di masa Kau yang menolong kami, Kau juga yang menolongku saat ini dan untuk selamanya. Kau Tuhan yang sama, selalu setia untuk menolong kami. Yesus Tuhan, Kau Tuhan yang menolong. Yes Lord, di masa lalu Kau juga menolong Tuhan saat ini dan untuk selamanya. Kau Tuhan yang sama, selalu setia untuk menolong selamanya dan untuk selamanya. Kau Tuhan yang sama, selalu setia untuk menolong. Dengan imanmu katakan, dan untuk selamanya. Kau Tuhan yang sama, selalu setia untuk menolongku. Kau setia dalam hidup kami. Kau Tuhan yang sama, Kami bersyukur, kami bersyukur. berterima kasih. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus. Shalom semuanya. Saya memperkenalkan diri saya, nama saya Meriana Sitorus. Kami punya anak 3, 2 perempuan, yang pertama dan yang kedua, dan 1 anak laki-laki, yaitu anak paling bungsu. Saya ingin bersaksi tentang anak saya, anak laki-laki satu-satunya. Kami sudah menantikan kabar baik, karena maklumlah sebagai orang Batak, garis keturunan itu, garis marga itu ditarik dari anak laki-laki. Jadi ketika udah lama kami menunggu, kami sepakat berdoa puasa. Dan puji Tuhan, persis setahun sesudah mereka menikah, kami mendapatkan kabar bahwa menantu saya sudah hamil. Kami gembira sekali, semua bersuka cita menyambut berita itu, dan kami mengadakan berdoa bersama pada waktu itu, mengucap syukur kepada Tuhan. Tapi baru 4 hari kami mendapatkan berita baik itu. Kami mendapatkan berita yang sangat mengejutkan, berita buruk dari dokter yang sama, dari Obgyn yang sama. Katanya menantu kami keguguran dan harus dikuret pada lusanya. Mendengar berita itu kami shock, kami sedih. Saya sebagai ibu menangis. Tetapi saat itu anak saya yang paling besar, putri kami, meminta kepada adiknya supaya mereka pergi ke Obgyn lain mendapatkan second opinion. Mereka pergi dengan berat hati, tapi karena didesak terus tadi sama kakaknya, mereka jadinya pergi ke Obgyn lain. Nah, singkat cerita, di Obgyn lain itu diperiksa. Dengan santai si Obgyn bilang,
wow, detak jantungnya bagus sekali gitu. Anak dan menantu saya kaget. Detak jantungnya bagus dok. Padahal jujur sebenarnya besok itu udah jadwal mau dikuret, kata anak saya. Tapi tunggu sebentar kata objinnya. Sepertinya kembar katanya, tapi belum begitu jelas. Coba datang seminggu lagi ya kita lihat katanya. Kemudian seminggu lagi mereka datang, benar bayi itu kembar. Mendapatkan berita itu kita kembali bersuka cita, bersujud syukur gitu bahwa ternyata tidak gugur seperti yang dibilang Objin yang pertama. Keyakinan bahwa Tuhan bisa memakai siapapun, hamba Tuhan, bahkan orang yang sangat biasa seperti putri saya, untuk menyampaikan pesannya, untuk menyatakan kebesarannya, kuasanya, kasihnya yang ajaib. Kalau Tuhan tidak memakai putri kami untuk mendesak adiknya untuk mencari objin lain, mencari second opinion, barangkali cucu kami udah jadi dikuret pada hari Kamis, jam 5, hari yang sangat menyedihkan itu. Tetapi oleh kebaikan Tuhan, cucu kami lahir pada tanggal 6 Juni 2022 dalam keadaan selamat, sempurna fisiknya, dan cantik-cantik. Tuhan Yesus baik, sangat baik, teramat baik. Terpujilah namanya. Segenap hati kami menyembah-Mu Tuhan. Dengan apa kami balas apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Hari ini kami datang hanya ingin mengatakan Tuhan Engkau baik. Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Kami tidak pernah mampu untuk membalas setiap kebaikan-Mu Bapa. Selain memberikan hidup kami bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Thank you Jesus. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Thank you Jesus. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Mari bersama-sama nyatakan, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari nyatakanlah kau harapan. Thank you Jesus. Kaulah harapan kami Tuhan. Kaulah harapanku, hidupku di dalam-Mu Bapa. Hidupku dalam. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku.
karena Kau teramat baik Tuhan, karena Kau teramat baik Bapa. Ku bersyukur buat cinta-Mu, ku bersyukur buat kasih-Mu. Kau sangat baik Tuhan, Kau sangat baik Bapa, sangat baik. Kami mau katakan Yesus Kau baik selamanya. Ya Yesus baik bagiku, ya Yesus selamat baik. Yesus Ya Yesus baik, ya Yesus baik bagiku. Ya Yesus baik, ya Yesus baik, ya Yesus baik, Dia baik bagiku. Amin, amin, amin. Ya Yesus baik, ya Yesus baik. Amin. Ya Yesus baik, Dia baik bagiku. Ya Yesus baik, ya Yesus. Kami mengamini Tuhan bahwa Engkau baik apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami, karena tidak selalu yang baik yang kami terima dalam kehidupan kami Tuhan. Namun jika Engkau berikan kami kesempatan untuk kami boleh Tuhan mengalami hal-hal yang tidak baik, kami mau tetap katakan Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik. Amin. Ya Yesus baik, ya Yesus baik, Yesus baik, ya Yesus baik, Dia baik baik, ya Yesus baik, ya Yesus. Kami bersyukur Tuhan, ya Yesus baik, ya Yesus baik, Dia baik buat saya. Ya Yesus baik, ya Yesus baik, Dia baik buat saya. Sekali lagi nyatakan, ya Yesus baik, Dia baik buat saya. Mari katakan amin, 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 amin. Tuhan Yesus mengasihi saudara. Amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa menjumpai Anda lagi dalam acara Worship Night pada hari ini. Saya percaya ketika kita memuliakan Tuhan, kita merasa kehadiran Tuhan. Tuhan baik, Tuhan memberkati kita.
Tuhan juga menyediakan masa depan yang indah bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Saudara yang sakit, percayalah, Tuhan sanggup menyembuhkan penyakitmu. Yang penting kau punya iman yang teguh kepada Tuhan. Saudara yang punya kesulitan, tantangan, masalah ekonomi, masalah keluarga, biarlah engkau hidup lebih dekat dengan Tuhan. Tuhan melembutkan hatimu. Tuhan akan memberikan kepekaan dalam hidup saudara, sehingga akhirnya saudara akan mengalami terobosan-terobosan yang berasal dari Tuhan sendiri. Baiklah, pada malam ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Iman yang Hidup, bagian yang ketiga. Saudara, iman adalah hal yang sangat penting di dalam kehidupan kekristenan kita. Kalau kita tidak beriman kepada Kristus, kita mati masuk neraka. Tapi kalau kita percaya, tidak akan binasa. Kita akan memperoleh hidup yang kekal. Dan tantangan sebesar apapun kita bisa atasi dengan iman. Petrus berjalan di atas air karena dia percaya pada perkataan Tuhan. Tapi waktu imannya goyah, dia tenggelam. Untunglah Tuhan mau menolong dia. Karena itu teguhkan imanmu. Apakah iman itu? Secara sederhana, iman berarti mengaminkan firman. Kalau saudara baca Alkitab dan saudara yakin apa yang ditulis dalam Alkitab benar, dan saudara sungguh-sungguh taat kepadanya, engkau akan mengalami pertolongan Tuhan. Karena iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Karena itu bacalah firman setiap hari. Bahkan sekarang ini di sosial media ada yang namanya Alkitab suara, ya. Jadi saudara bisa klik, lalu itu dia bacakan Kejadian, Keluaran, sampai Wahyu, saudara. Oh, enak sekali, bukan hanya membaca tapi juga mendengar firman Tuhan. Sehingga iman kita menjadi bertumbuh makin dewasa di dalam Tuhan. Nah, dalam 2 episode yang sebelumnya, saya bicara tentang 2 tokoh iman yang kita bisa pelajari keteladanannya. Yang pertama, dari Habel kita belajar tentang persembahan iman. Orang yang beriman akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dan yang kedua, dari Henoh kita belajar tentang kemurnian iman. Orang yang sungguh beriman tidak hidup gegabah, sembrono, tapi dia hidup benar, dia hidup murni, tulus, suci, sehingga Allah berkenan kepadanya dan dia diangkat oleh Tuhan. Kiranya waktu Tuhan datang untuk kali kedua, dia mengangkat kita untuk berjumpa dengan dia dan tinggal bersamanya selamanya. Tapi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dari Ibrani 11 ayat 7, karena kita mau belajar tentang tokoh ketiga. Dan dari tokoh ini yaitu Nuh, kita belajar tentang karya iman. Dikatakan demikian, Ibrani 11 ayat 7, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Jadi hari ini kita mau belajar dari Nuh tentang karya iman. Orang yang sungguh-sungguh beriman menyatakan imannya di dalam tindakan, dalam perbuatan. Dia berkarya, dia melakukan sesuatu bagi Tuhan. Dan karya itu terjadi karena dia beriman kepada Tuhan. Saudara, Allah pernah berfirman kepada Nuh supaya dia membuat sebuah bahtera. Karena hujan akan turun, banjir akan datang, menenggelamkan semua manusia dan binatang yang ada. Nah, zaman itu belum pernah ada hujan loh saudara sekalian. Dan Nuh juga mendirikan bahtera itu bukan di pinggir pantai, tapi di daratan. Dan orang-orang mentertawakan dia, nggak mungkin. Tapi Nuh taat sama Tuhan. Karena dia beriman, artinya percaya apa yang Tuhan perintahkan itu pasti akan terjadi. Dan karena iman, dia kemudian bicara kepada istrinya, kepada anaknya, kepada menantunya. Dan dia bisa menularkan iman kepada mereka. Sehingga dia bisa memenangkan seluruh keluarganya untuk masuk ke dalam bahtera. Sehingga ketika semua binasa, Nuh dan keluarganya diselamatkan oleh Tuhan. Saudara, kalau kita beriman, kita harus melakukan sesuatu untuk Tuhan. Jangan diam saja. Engkau harus bicara kepada keluargamu, supaya keluargamu tidak binasa, tapi diselamatkan.
Itu tindakan iman, karya iman yang kita harus lakukan. Saudara ingat perumpamaan tentang talenta, orang yang dapat 5 talenta, orang yang dapat 2 talenta, mengembangkan talenta itu, nggak diam saja, sehingga menghasilkan buah yang banyak 2 kali lipat dan dipuji oleh tuannya. Tapi hamba yang dapat 1 talenta menguburkan talenta itu. Dosanya bukan terletak dari apa yang dia lakukan, dosanya terletak dari apa yang tidak dia lakukan. Dia nggak ngapa-ngapain. Saya mau bilang, kalau engkau jadi orang Kristen, nggak ngapa-ngapain, nggak pelayanan, nggak taat sama Tuhan, waduh, bahaya saudara-saudara. Jangan sampai kita dihukum oleh Tuhan. Karena orang yang beriman akan melakukan karya iman untuk kemuliaan nama Tuhan. Di Amerika Serikat sekian puluh tahun yang lalu pernah ada seorang hamba Tuhan bernama Robert Schuller membangun sebuah gereja yang terbuat dari kaca. Saya pernah hadir 1 kali di tempat itu, diberi nama Crystal Cathedral. Ya, gereja dari kaca, begitu bagus dan indah. Sekarang beliau sudah meninggal, diganti untuk tempat ibadah yang lain, yang juga percaya kepada Tuhan Yesus. Dan ini menjadi sebuah bangunan monumental sampai hari ini. Karena karya yang dia lakukan. Nah, saya juga mendapatkan satu visi bahwa kita ingin membangun bukan hanya gedung-gedung gereja di berbagai tempat, tetapi juga membangun sebuah museum Alkitab modern, museum kisah-kisah Alkitab dari penciptaan Adam dan Hawa, lalu sampai kisah tentang Bahtera Nuh, lalu kisah tentang Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, dan terutama tentang kisah Yesus, kelahirannya, pelayanannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke sorga, dan kedatangannya kembali untuk kali yang kedua. Supaya setiap orang yang bahkan belum pernah baca Alkitab, yang belum percaya kepada Yesus, ketika masuk ke tempat itu, yang kita mau beri nama The Journey, Journey to Eternity, perjalanan kepada kemuliaan, akan bisa ngerti prinsip Alkitab. Sehingga tempat itu berbicara kepada mereka tentang apa sih isi Alkitab. Dan semoga itu bisa menjadi alat untuk Tuhan menjamah hatinya agar dia membuka hati bagi Yesus. Mungkin bagi saudara yang mengasihi Tuhan, engkau bisa melakukan karya iman dalam bentuk yang lain. Engkau bisa menciptakan lagu rohani untuk kemuliaan nama Tuhan. Engkau bisa menulis sebuah buku rohani untuk Tuhan. Atau saudara membuat video semacam film atau apapun. Ya, sekarang sarananya lebih gampang, saudara-saudara. Kita bisa bikin klip-klip singkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Apapun yang saudara bisa lakukan, ayo berkarya untuk Tuhan. Saudara, saya juga mendorong beberapa rekan-rekan, ayo kita bangunkan gereja-gereja untuk desa. Dan akhirnya kita buat apa yang namanya Bethel Project. Ya, Bethel itu kan rumah Tuhan, proyek untuk membangun rumah Tuhan. Kira-kira dengan anggaran 150 juta, satu gereja sederhana bisa dibangun di desa. Saya bicara kepada rekan hamba Tuhan, pengusaha dan sebagainya. Sekarang ini kira-kira 1,5 tahun sudah ada 50 gereja lebih kurang yang dibangun di seluruh Indonesia. Bukankah itu karya iman yang kita bisa lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan? Kita nggak sempurna, tapi ayo kita lakukan sesuatu bagi Tuhan. Jangan hanya sibuk mengkritik A, B, C, D, dan kita nggak bikin apa-apa. Saya ingat ada seorang hamba Tuhan beberapa abad lalu namanya D.L. Moody. Dia adalah orang yang dipakai untuk memberitakan Injil dan memenangkan mungkin hampir 1 juta orang di dalam pelayanannya, saudara. Tapi satu kali ada seorang yang mengkritik dia karena kalimat-kalimat yang dia gunakan dalam khotbah itu seringkali kurang beraturan gitulah. Lalu dia bilang, kamu kalau khotbah itu kok kalimatnya kurang bagus ya. Bahasa Inggrisnya kurang mantep. Lalu D.L. Moody berkata, ya memang saya terbatas, tapi saya mau melayani Tuhan dengan keterbatasan saya. Anda siapa? Oh, saya adalah ahli sastra Inggris. Oh, luar biasa sekali.
Kalau saya yang begitu bodoh dan tidak sempurna aja bisa dipakai Tuhan untuk memenangkan jiwa-jiwa, apalagi Anda kalau Anda melayani Tuhan. Bolehkah saya bertanya kepada Anda, berapa jiwa yang Anda sudah menangkan untuk Tuhan? Ahli sastra ini kaget. Saya belum satu pun. Saudara-saudara, lalu dia Moody berkata, lebih baik walaupun kita tidak sempurna, banyak kekurangan, kita memberitakan Injil, memenangkan jiwa. Yang penting bukan bagusnya kata-kata kita, tapi orang percaya kepada Yesus Kristus. Itulah orang yang melakukan karya iman. Daripada orang yang cuma mengkritik tapi dia tidak bikin apa-apa, saudara-saudara. Jangan jadi Kristen penonton, tapi mari kita menjadi pembuat sejarah. History maker. Saudara tahu, di dunia ada 3 golongan orang. Pertama, orang yang tidak tahu apa yang sedang terjadi. Yang kedua, orang yang memperhatikan apa yang sedang terjadi. Tapi yang ketiga ini yang paling hebat, history maker. Orang yang membuat sesuatu terjadi. Biar kita bukan menjadi orang yang nggak tahu apa yang terjadi, atau cuma lihat, memperhatikan apa sih yang sedang terjadi. Tapi kita membuat sesuatu terjadi. Dan itu terjadi kalau kita melakukan karya iman. Saudara, lakukan sesuatu bagi Yesus. Sesederhana apapun, jangan diam. Tapi lakukan untuk dia. Kalau saudara mengalami pertolongan Tuhan, lalu saudara mulai bersaksi, itu juga sebuah karya iman yang kau bisa pakai untuk memuliakan nama Kristus. Lakukan sesuatu bagi Yesus. Lakukan karya iman untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Siapa di antara saudara yang rindu dipakai Tuhan untuk melakukan sesuatu bagi dia? Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur karena kami orang yang beriman. Dan seperti Nuh yang membuat bahtera, kami juga mau membuat sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Mungkin tidak sehebat bahtera Nuh ya Tuhan. Tapi apapun talenta, karunia yang kami bisa, kami mau melakukannya untuk Kristus. Dan dengan demikian, hidup kami membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan menjadi berkat bagi banyak orang. Berkat-Mu atas kami dalam nama Yesus. Amin. Saudara, kalau ada kesaksian silahkan tulis di kolom chat atau saudara boleh hubungi admin kami. Saudara boleh telepon misalnya atau WA menceritakan pengalaman rohani saudara. Karena pada minggu-minggu yang akan datang kami akan membagikan ini supaya kesaksian saudara juga bisa jadi berkat bagi banyak orang. Dengan demikian kita dipakai juga untuk menjadi saksi Kristus. Tuhan Yesus memberkati.